teman-teman yang mengalami kesulitan. Ya, sebelumnya kami memprediksi kalau penalaran kuantitatif ini memang soal yang paling banyak mendapat kendala lah dari peserta seleksi tes bakat skolastik. Dan dari hasil simulasi, prediksi kami ternyata kurang lebih tepat. Ya, dari hasil rekapitulasi, banyak teman-teman yang terkendala di soal aritmatika dan soal kecukupan data. Kalau soal bilangan kurang lebih secara relatif masih aman lah. Karena soal aritmatika dan kecukupan data ini yang banyak kendalanya, jadi pada sore hari ini kita fokus di dua jenis soal itu. Nah, di sini ada soal yang sama dengan soal yang tadi teman-teman kerjakan pada sesi simulasi, dan kita akan coba bahas bersama. Nah, mungkin teman-teman masih ingat jawabannya tadi, dan coba kita cocokkan dengan jawaban yang kita dapatkan dengan mengerjakan secara bersama. Oh ya, ada yang sudah ada yang jawab. Oke, kita coba kerjakan setengah plus 4 sama dengan 10. Kita langsung saya coret di sini saja. Ini karena persamaan aljabar biasa, jadi tinggal dipindahkan. 4x sama dengan 10 ini sama dengan 20. Maaf kalau tulisannya berantakan. 20 per 2. Nah, setengahnya dipindahkan jadi 20 per 2 kurangi setengah sama dengan 19 per 2. 4x sama dengan 19 per 2. X sama dengan, nah, karena ini persamaan, 4-nya tinggal dipindahkan aja, jadi 19 per 8. Dan jawabannya seperti jawaban Mas Rusdianto dan Mbak Ovi, jawabannya adalah E. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang soal ini atau sudah cukup jelas? Karena masih relatif sederhana juga soal yang ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang ini juga cukup banyak yang mendapat kesulitan dari hasil rekapitulasi. Jadi soalnya Doni mau beli sepatu sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing 35.000 per pasang. Dari jenis sepatu tersebut, ada yang dijual dengan kerugian, jual rugi, ada yang dijual dengan keuntungan, jual untung, jual untung. Nah, oke deh. 20% dari sepatu dijual dengan kerugian. Berarti di antara 20 pasang ini sebanyak 20% dijual dengan kerugian. Berarti yang dijual rugi jumlahnya sama dengan 4 pasang. Dan harganya sama dengan harga kerugian, rugi 10% dari 35.000. Berarti sisanya yang dijual 90% atau 90% kali 35.000. Kalau misalnya saya terlalu cepat, tulis di kolom komen aja. Tadi saya hitung jumlahnya, hasilnya 126.000. Nah, sedangkan yang sisanya yang dijual dengan mendapatkan keuntungan dari segi jumlah sama dengan sisa dari 20%, berarti 80%. 80% dari 20 sama dengan
16 harganya sama dengan keuntungan 150%, berarti total 150% dikali 35. Totalnya 840. Nah, keuntungan keseluruhan berarti sama dengan keuntungan yang didapatkan dari jumlah sepatu, dari sepatu yang dijual dengan kerugian ditambah keuntungan dari jumlah sepatu yang dijual dengan keuntungan, yakni 126 ditambah 840. Kalau dijumlahkan itu 966. Apa yang ditanyakan dari soal yang ini? Oke, karena tidak ada berarti saya anggap sudah jelas. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, oh ya, ini soal yang cukup ngecoh. Jadi dari jawaban teman-teman, ini tadi dari hasil rekapitulasi banyak menjawab antara 60 sama 80. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang jawabnya itu pakai penalaran aja. Jadi kan ngelihatnya rata-rata berat badan 29 orang siswa 55. Ada seorang siswa yang ditambah dan rata-rata berat badan keseluruhan menjadi 58. Nah, penambahannya ini kan kalau kita lihat sekilas nggak terlalu banyak. Jadi mungkin ada yang pakai penalaran, berarti ya kisarannya berat badannya antara 60 atau 80 aja. Jadi nebak-nebak antara A atau B ini. Nah, padahal kalau misalnya kita mau kerjakan secara komplit, wah, jawabannya bisa beda. Coba kita hitung sama-sama. Nah, kalau sama dengan jumlah penjumlahan dari X, sigma X, dibagi N, di jumlah amatannya. Kalau misalnya siswanya masih 29 orang, XNA sama dengan 29. Sigma XA sama dengan, nah ini tinggal kita putar aja rumusnya, sigma X sama dengan X bar rata-rata dikali jumlah amatannya, jumlah siswanya. Berarti sigma XA sama dengan 55 kali 29 sama dengan, tadi saya hitung, saya dapatkan 1595. Sedangkan XB sama dengan 58. NB sama dengan 30. Sigma XB sama dengan 58 kali 30 didapatkan 1740. Nah, berarti antara total berat badan semua siswa
kalau jumlahnya 29 atau XA, sigma XA, ke total berat badan kalau jumlah siswanya 30, ada penambahan sebanyak 1740 dikurangi 1595. Nah, ini ternyata didapatkan hasil yang cukup jauh dari soal yang dari jawaban pengecohnya, yaitu 145. Nah, jadi memang salah satu jebakan di model soal kuantitatif ini, banyak soal yang sifatnya mengecoh. Jadi kalau sekilas kita kayak kita bisa nebak-nebak nih, ini nambahnya sedikit, ini bisa dikerjakan pakai cara cepat. Nah, ini kita tebak-tebak aja jawabannya, cari yang masuk akal aja. Nah, tapi perlu hati-hati juga, bisa jadi itu soalnya memang sengaja menjebak teman-teman buat menjawab jawaban yang sifatnya mengecoh tersebut. Jadi kalau misalnya waktunya memang masih banyak dan teman-teman masih bisa melakukan penghitungan secara komplit, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman melakukan perhitungan secara komplit biar didapatkan hasil yang pasti. Dan di soal simulasi tersebut masih ada beberapa soal yang ada yang tanya menurut saya soal aritmatika sulit. Oh ya, nanti mungkin kita bahas secara umum setelah selesai bahas soal yang analitik ya. Sekarang kita bahas contoh jenis soalnya aja. Soalnya dari hasil simulasi tadi banyak yang kasusnya sama kayak soal yang di sini. Salahnya bukan karena salah hitung, tapi karena kena kecoh gitu. Jadi ada jawaban yang kelihatannya, wow ini jawabannya kayaknya ini nih, terus dijawab gitu aja. Dan contohnya ada di soal yang, nah pas yang ini. Waktu mengendari motor dari Mataram ke Lombok Timur, jaraknya 60 km. TS sama dengan 60. Karena sepi, Pak Makto berkendara dengan kecepatan 60 km per jam dan baliknya 40 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata? Kalau misalnya kita mau jawab secara cepat nih, kan pasti ada aja yang berpikir kalau rata-rata, oh tinggal jumlahin aja 60 tambah 40 terus bagi 2. Jawab, tinggal jawab 50. Nah, tadi dari hasil simulasi banyak yang terkecoh dengan soal ini dengan menjawab 50. Padahal kalau angka atau indeks yang sifatnya itu pecahan seperti persentase, rasio, gitu juga dengan kecepatan, itu nggak bisa serta-merta dirata-ratakan. Kenapa? Karena kalau pecahan ini kan ada pembilang, ini penyebut pembilang. Ini penyebut. Nah, sedangkan kalau dari ilmu matematika, kalau pembilang sama kalau penyebutnya belum sama, kita nggak bisa serta-merta menjumlahkan atau mengurangi pecahan. Jadi nggak bisa dioperasikan secara langsung. Begitu juga dengan merata-ratakan. Ini kan jam, penyebutnya jam. Jam yang dibutuhkan dari Mataram ke Lotim dengan Lotim ke Mataram kan belum tentu sama. Karena itu kecepatannya yang 60 sama 40 ini nggak bisa serta-merta kita jumlahkan dan dibagi 2 begitu saja. Harus kita pecah terlebih dahulu ke penyebut dan pembilangnya. Jadi kalau kita pecah ke penyebut dan pembilang,
kita pakai rumus fisika. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Velocity S ini jaraknya, T ini waktunya. Kita sebutlah yang dari Mataram ke Kloten ini PA. PA kecepatan rata-rata 60 km per jam. SA sama dengan 60. PA sama dengan SA. Ini rumusnya tinggal dibolak-balik aja. SA bagi PA sama dengan 60 per 60 sama dengan 1 jam. TG sama dengan 40. SB jaraknya sama kayak SA sama dengan 60. TD sama dengan SB per PB 60 per 40 sama dengan 1,5. Nah, kecepatan rata-ratanya rata-rata berarti sama dengan total jarak yang ditempuh SA per SB A plus TB sama dengan plus 1,5 sama dengan 120 per 2,5 sama dengan 48 km per jam. Jadi jawaban nih yang benar yang ini. Jawaban yang 50 km per jam ini cuma pengecoh aja. Ada yang masih dibingungkan dari soal yang ini? Jadi memang kayak rata-rata itu cukup sering digunakan buat mengecoh. Gak cuma di bagian penalaran kuantitatif aja, tapi bisa juga di bagian yang pemecahan masalah. Itu kan ada tabel, kadang ada tabel, ada grafik yang sifatnya rata-rata atau rasio atau persentase, itu kadang dipakai buat ngecoh juga. Dan yang perlu digarisbawahi adalah hati-hati, nggak bisa, belum tentu semua angka bisa langsung dirata-ratakan, belum tentu dijumlahkan. Apakah itu sifatnya pecahan seperti kecepatan, ini nggak bisa langsung dijumlahkan, nggak bisa langsung dikurangkan,
nggak bisa langsung dirata-ratakan. Jadi mesti hati-hati di situ. Saya tadi dari hasil rekapitulasi di bagian yang pemecahan masalah juga ada soal yang sifatnya mengecoh juga, mengecoh dengan rata-rata juga, dan itu juga banyak yang salah, tapi mungkin kita bahas di sesi berikutnya karena sesi ini kita fokus di penalaran kuantitatif dulu. Nah, kita lanjut di penalaran kuantitatifnya. Ini soal yang juga cukup banyak salah. Pak Maftuh bekerja sebagai seorang guru. Jika memeriksa jawaban ujian siswa, Pak Maftuh memeriksa 3 lembar jawaban dalam waktu 4 menit. Lembar 4 menit. Berapa lembar jawaban yang dapat diperiksa Pak Maftuh dalam waktu 1 jam? Soal model gini juga cukup sering keluar. Jadi mungkin model soalnya kalau teman-teman yang biasa ikut tes, mungkin yang kayak 10 orang tukang bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu 10 hari, dan berapa orang tukang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu 1 hari, yang kayak gitu modelnya. Dan ini juga kurang lebih sama cara pengerjaannya. Dan salah satu cara yang paling mudah itu kita lihat yang ditanyakan ini, yang satuan yang pasti apa. Berapa lembar jawaban yang dapat diperiksa Pak Mahfud dalam 1 jam. Berarti 1 jam yang ditanyakan waktunya. Karena yang ditanyakan waktu, yang di sini yang kita bikin tetap, itu yang bagian waktu juga, bagian menit. Kita ubah ke bentuk 1 menit. Jadi kita upayakan angka yang ada di bagian menit ini, kita hilangkan, kita jadikan 1 menit. 1 menit. Tinggal dipindah aja, jadi 1 menit karena ini bentuknya sudah 1, kita gampang mainkan menit ini menjadi angka dalam bentuk apapun. Misalnya kita ubah 1 menit ini ke arah 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti di sini tinggal kali 60 aja. Kali 60. Nah, 60 menit. Sama dengan 60 kali 3/4. Dan yang di bawah 60 menit atau 1 jam sama dengan, ini kalau dioperasikan hasilnya 45%. Nah, jadi dalam waktu 1 jam, Pak Maftuh dapat memeriksa lembar jawaban sebanyak 45%. Jadi seperti ini pengerjaannya, dan kalau misalnya model soalnya seperti ini, dan seperti yang tadi saya contohkan, kayak misal 10 orang tukang dapat mengerjakan pekerjaan dalam waktu 10 hari, dan berapa yang dibutuhkan dalam waktu sehari, itu cara mengerjakannya salah satu cara cepatnya juga kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman hadir di sesi berikutnya, mungkin itu kita bahas secara lebih detail lagi. Jadi buat sekarang kita fokus ke soal yang tadi keluar di bagian simulasi. Nah, terakhir dari bagian penalaran kuantitatif yang analitik, X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 cm, luas bujur sangkar
100 cm, siku yang luasnya, luas segitiga 250. Kalau luas bujur sangkar itu rumusnya sisi kali sisi, berarti kalau sisinya X, X kali X atau X kuadrat sama dengan 100, berarti X sama dengan 10. Sedangkan kalau segitiga luasnya setengah kali alas, alasnya Y kali tinggi, tingginya 2X sama dengan 250. X kali Y sama dengan 250. Nah, sebenarnya dari sini juga sudah ketemu X kalinya sama dengan 250, dan yang ditanya di soal 2X-nya, 2X-nya sama dengan 2 kali 250, maaf, sama dengan 500. Kalau yang ini nggak terlalu mengecoh, ini cuma butuh ingat-ingat lagi soal rumus-rumus matematika. Kalau dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, rumus matematika yang perlu dipelajari buat penerapan kuantitatif analitik ini paling nggak sampai tingkat SMP lah. Soal aljabar, bangun ruang, dan bangun datar. Kalau jadi biar teman-teman nggak kejauhan juga nanti belajarnya, kalau materi-materi SMA kayak logaritma, integral, turunan itu sejauh ini belum pernah keluar, jadi nggak perlu belajar sampai situ. Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan teman-teman yang lain, paling nggak cukup sampai materi SMP aja lah. Nah, jadi itu di bagian analitik. Sebelum kita lanjut ke bagian kecukupan data, kita buka sesi tanya jawab dulu. Jadi buat teman-teman yang masih ada hal yang ingin ditanyakan atau masih ada kebingungan di bagian analitik ini, kita buka sesi pertanyaannya. Kalau misal teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom komen. Ya, karena waktunya masih cukup banyak, kita coba buka buat 3 orang petanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kayak mungkin teman-teman ada yang mau nanya bisa raise hand, atau kalau nggak raise hand langsung aja mungkin di unmute ya ininya, mic-nya. Berarti ini bagian analitik udah selesai ya. Kalau enggak ya, selanjutnya kita mau masuk ke itu ya. Kecukupan Cukupan data. kecukupan data. Oh, oke. Nah, jadi memang kecukupan data ini soal yang cukup unik dari soal LPDP, dan memang jarang keluar dari seleksi atau tes-tes yang lain, dan memang cukup asing juga biar bagi yang baru pertama ikut seleksi LPDP. Dan kalaupun nyari contoh soalnya di internet, jumlahnya relatif sedikit dibandingkan deret bilangan atau aritmatika. Nah, jadi ini salah satu bagian yang menjadi kesulitan masuk saya dulu waktu ikut tes. Nah, ada yang tanya. Oh ya, iya, Iya, dan betul. Ya,
soalnya emang jarang ditemukan ya. Aku juga dulu pertama kali ikut tes tulis yang ada kecukupan data memang rada susah sih ininya. Apalagi kita harus terbiasa dengan pilihan-pilihannya. Nah, pilihannya sama ya, A sampai E-nya untuk semua soal kecukupan data kan sama ya, Kak ya. Sama tuh. Ya, itu juga Cuma, perlu dilakukan sih teman-teman. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saya izin bertanya. Ya, silakan Kak Febriarti. Iya, saya di beberapa soal yang ini itu selama saya tahu rumusnya, maksudnya tahu apa persamaannya itu, saya bisa benar gitu. Tapi pada saat saya tidak mengerti konteksnya, apalagi eh, ada ini ya, apa namanya, tanda-tanda yang saya nggak ngerti, kayaknya di nomor-nomor selanjutnya deh ada yang apa eh, V terbalik itu apa ya? Eh, nah, mana dia tadi? Ada beberapa itu banyak yang salah ya di sini ya. Ini tentang tentang pernyataan ini kayaknya ya. Oh bukan bukan. Satu lagi ada model mungkin mana? beda format penulisan antara di sini sama di Google Form. Mungkin mungkin betul. Oh Benar, iya. jadi tidak ngerti kan ini apa gitu apa ini tandanya tanda apa, saya belum pernah ketemu, maksudnya aduh saya nggak ingat matematika atau memang 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 saya nggak tahu gitu. Itu yang kayak jadi saya akhirnya ya udahlah centang-centang aja gitu karena udah nggak ngerti ininya. Dan satu lagi apa tips karena ini kan 60 soal terus itu cuma 1 jam ya. Ya, Itu saya kesulitan banget untuk bisa apa keep up dengan waktunya. Belum mikirnya aja sudah habis setengah menit itu buat memahami soal, belum kerjain, belum milih jawaban. Itu gimana tipsnya? Terima kasih. oke. Nah, jadi faktornya faktor teknikal ya. Jadi lambang yang ini kalau nggak salah, ini saya kirim di kolom komen, yang tanda panah terbalik. Ya betul, itu dia, saya nggak ngerti itu maksudnya tanda apa itu tadi ya? Oh ya, kalau ini sebenarnya tanda pangkat. Ini biasanya dipakai Pangkat. kalau di Oh, aplikasi kayak Microsoft Excel gitu. I Itu see. Ya, pangkat. saya nggak ngerti itu pertanyaannya. Jadi, ini rumus apa gitu tadi. Oh, kalau yang ini sih tahu saya pangkat. Oke. Baik kalau gitu. Tapi nanti kalau misalkan di tes LPDP itu muncul yang ini kan, maksudnya bukan tanda-tanda yang aneh. Artinya sudah standar baku gitu. Kalau yang di LPDP di aplikasinya sudah mengakomodir lambang-lambang Oke. matematika, jadi insya Allah aman lah kalau dari sisi Oke. teknikal ya. Baik ya, saya agak panik tadi karena ada berapa soal. Yuh, ini apa gitu. Oke kalau gitu. Terima kasih. Saya tadi pertanyaan kedua soal tips ya, tips manajemen waktunya. Nah, kalau LPDP ini kan modelnya dia bertahap, jadi verbal duluan, habis itu kuantitatif, habis itu pemecahan masalah, dan itu kita nggak bisa bolak-balik. Jadi kalau saran dari saya, fokus di satu soal, fokus satu soal aja. Kalau misalnya nggak bisa skip gitu. Jadi biar soal yang sulit, memang relatif sulit, itu kita nggak terpaku di sana dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan kalaupun urutan pengerjaan soalnya, ini saya kembalikan lagi ke teman-teman, soalnya saya yakin pasti tiap orang kekuatan dan kelemahannya pasti beda-beda. Mungkin di contoh soal yang verbal, mungkin ada yang memang basicnya bahasa, jadi di bagian analogi sama di bagian premis itu kuat. Ada yang basicnya eksak, mungkin lebih kuat di bagian yang penalaran, yang tadi yang setelah yang pemecahan masalah gitu. Nah, selain itu ini mungkin faktor teknikal juga. Jadi kan kita diperbolehkan menggunakan kertas buram, dan ini salah satu taktik yang saya gunakan waktu saya tes. Jadi kertas buram itu saya lipat dua, misalnya ini kertas buram saya lipat dua, dan saya bikin coret-coretan itu saya kasih nomor.
Jadi biar gampang penomorannya saya bagi dua. Misalnya di sini 1 sampai 10. Nanti dibaliknya itu 11 sampai 15 dan seterusnya. Dan itu secara teknikal cukup memudahkan saya waktu memeriksa kembali jawaban. Jadi pas saya periksa ada jawaban yang ragu, oh soal nomor berapa ragunya? Soal nomor 5 misalnya. Dicoret-coretan soal nomor 5 saya kerjakan di sini. Oh ya ternyata benar saya ada yang salah hitung. Saya ada salah ngalikan atau salah jumlahkan. Dan itu cukup menghemat waktu deh dibandingkan kita bikin coret-coretan itu acak, nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, dan kita butuh waktu sendiri buat nyari jawaban atau coret-coretan yang hasil perhitungan kita gitu. Dan itu aja kalau tips dari saya terkait manajemen waktu. Kalau untuk pengerjaan soal, ya memang penilaian kuantitatif yang kecukupan data ini sama juga dengan penalaran yang analitik, butuh pemahaman soal rumus-rumus matematika, paling nggak sampai level SMP lah, sampai aljabar dan kawan-kawannya. Jadi mau nggak mau biar kita lancar jawab soalnya, alangkah baiknya kita pelajari kembali materi-materi yang mungkin kita sudah mulai lupa, dan tetapi materi itu sangat mungkin untuk keluar di soal kecukupan data. Nah, contohnya seperti ini. Di nomor 1, berapa nilai dari A kuadrat minus B kuadrat? Kalau misalnya kita ingat-ingat materi SMP, A kuadrat minus B kuadrat ini kan ada pemecahannya. Jadi A minus B dikalikan A tambah B. Satu lagi tips buat pengerjaan soal kecukupan data, ini kita anggap kita mengerjakan soal dengan 3 cara. Cara pertama cuma pakai petunjuk pertama, cara pertama cuma pakai petunjuk kedua, cara ketiga kalau pakai dua-duanya seperti apa. Contohnya kita coba kerjakan soal ini dengan menggunakan petunjuk pertama saja. Pernyataan pertama A minus B sama dengan 6. Sama dengan 6 dikalikan A plus B. Biarpun di sini ada keterangan A plus B, buat metode pengerjaan pertama kita abaikan dulu. Jadi A plus B kita tidak tahu, dan hasil dari ini kita juga masih bisa tidak tahu. Berarti pernyataan 1 aja tidak cukup. Nah, selanjutnya, pura-puranya kita cuma tahu pernyataan kedua, yaitu A plus B. Ini sama dengan A minus B dikalikan 12. A minus B kita juga tidak tahu. Jawaban dari pertanyaan ini kita juga masih belum tahu kalau misalnya kita cuma mengandalkan informasi dari pernyataan 2 saja. Nah, ketiga, kita tahu dua-duanya. Kita tahu pernyataan 1, tahu pernyataan kedua. Yang ini kita tahu A minus B 6, A plus B 12, 6 kali 12 sama dengan 72. Berarti kalau cuma mengandalkan pernyataan 1 kita tidak bisa tahu jawaban, cuma mengandalkan pernyataan 2 juga tidak bisa, harus mengandalkan pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua secara sekaligus, baru kita bisa mendapatkan angka 72 ini. Karena itu, dari 5 pilihan jawaban di sini, jawaban yang memungkinkan adalah C. 2 pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan tidak cukup. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaan soal yang
kuantitatif kecukupan data ini. Jadi bagi teman-teman yang masih baru pertama menemukan model soal seperti ini, nanti untuk soal-soal berikutnya kita akan coba mengerjakan dengan cara yang sama, dan semoga bisa menjadi salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan buat menjawab soal nanti waktu tes bagian skolastiknya. Sebelum kita lanjut, apa masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin bertanya soal cara pengerjaan kecukupan data ini? Saya Kak, Yes, silakan Mas. gini Kak, kalau yang kecukupan data kan ada pertanyaannya itu apakah. Nah, cara jawab apa namanya soal dari apakah ini kayak gimana, Kak? Misalkan di pernyataan pertama itu kadang kita menemukan dua jawaban, misalnya ada plus minus. Terus kalau yang pernyataan duanya itu kadang kita temukan cuma satu jawaban aja, misalnya plus. Mana yang benar? Apakah yang pernyataan A ini yang apa namanya ya jawabannya A, atau jawabannya yang B, kayak gitu Kak? Terima kasih. Oke, kalau soal yang model pertanyaannya apakah atau apa yang ini termasuk contohnya Mas? Pas Iya juga, benar Kak. pas Iya. juga. Nah, nomor 2, jadi kita masih urut bahasnya. Diketahui bahwa X adalah suatu bilangan bulat. Apakah X bernilai positif? Yang ditanyakan bukan nilai X, tapi pertanyaan apakah X itu bernilai positif atau tidak. Nah, ini juga berarti memang membutuhkan pemahaman matematika dari sisi teori bilangannya. Jadi kita nggak cuma paham rumus, tapi juga paham konsepnya. Kayak misalnya konsep bilangan bulat. Konsep bilangan bulat itu kan ada negatif, dan negatif. Misalnya ini kita bikin garis bilangan 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ada juga positif. Ada negatif, ada 0, ada positif. Positif. Dan salah satu konsep yang umum digunakan terkait sifat bilangan apakah negatif 0 atau positif itu adalah digunakan dalam perkalian. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau negatif kali positif hasilnya negatif. Hasilnya negatif juga. Positif kali positif hasilnya tetap positif. Termasuk buat AX ini, dengan cara yang sama dengan tadi, kita fokus ke pernyataan nomor 1 aja. AX adalah bilangan bulat positif. AX positif, A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 ini berarti kan ada dua kemungkinan antara A negatif atau A positif. AX hasilnya positif. Berarti AX hasilnya antara di sini atau di sini. Kalau A negatif, hasil AX yang positif hanya bisa didapatkan kalau X-nya juga negatif. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau A negatif, maka X juga negatif. Sebaliknya kalau A-nya positif, AX positif hanya bisa didapatkan kalau X-nya juga positif. Karena plus kali plus sama dengan plus. Positif kali positif sama dengan positif juga. Jadi kalau A-nya positif, X-nya sudah pasti harus positif. Nah, kalau misalnya kita coba mengandalkan pertanyaan satu aja, ini masih belum jelas apakah X-nya negatif atau positif.
Masih tanda tanya, saya nggak tahu. Jadi jawaban A sudah pasti salah. Pertanyaan satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kita lanjut ke pernyataan kedua, fokus ke ini aja, A kuadrat X. Bilangan kuadrat, kalau selama A-nya bukan 0, entah negatif entah positif, pasti hasilnya positif. Minus 1 dikuadratkan hasilnya 1 positif, minus 2 dikuadratkan hasilnya 4 positif juga. AX kuadrat positif. A kuadrat positif, AX kuadrat diketahui positif, karena itu satu-satunya X yang memungkinkan untuk hasil yang positif adalah X-nya juga positif. Karena kemungkinannya cuma satu, berarti dari pernyataan kedua dapat diketahui kalau X ini nilainya benar positif. Jadi pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu tidak cukup. Oh ya, sebelumnya metode ketiga ini opsional. Kalau misalnya dari 1 sama 2 saja sudah bisa ketemu jawabannya, yang cara ketiga dengan mengandalkan dua-duanya ini bisa tidak dilakukan. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Jawabannya B. Kalau misalnya disimpulkan secara garis besar, karena dari pertanyaan satu masih ada dua kemungkinan, sedangkan dari pernyataan kedua kemungkinannya hanya satu dan itu sudah mengarah ke jawaban. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apa sudah cukup jelas di bagian yang ini? Satu lagi Kak, berarti kalau pertanyaannya itu apakah, berarti ada opsinya antara jawaban A, B, C, sama E itu aja ya Kak ya. Kalau yang D itu mungkin gitu ya Kak. Bagaimana? Sebenarnya masih, kalau menurut saya ya, masih membuka kemungkinan. Mungkin nanti di contoh-contoh soal yang lain kita cek lagi apakah ada pertanyaan yang sifatnya apakah, tapi jawabannya antara C dengan atau D. Halo Kak, halo. Halo, ya. Iya, izin Kak, saya mau cuma bertanya aja nih untuk yang pilihan jawaban. Yang C itu maksudnya dua pertanyaan apa dua pernyataan ya? Ya, yang di sini dua pernyataan. Ini Oh, ada salah dua ketik. pernyataan ya maksudnya bukan pertanyaan ya. Dua pernyataan. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut jawab soal sembari mencari jawaban yang tadi, apakah mungkin pertanyaannya model apakah, dan pilihan jawabannya antara C atau D. Kalau yang di sini diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat. Apakah X plus Y lebih kecil dari Z? Kita gunakan metode yang sama. Kalau misalnya kita cuma tahu pernyataan satu, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, salah satu rumus yang banyak digunakan dalam aljabar adalah X plus Y kuadrat sama dengan X plus Y, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Jadi persamaan ini dapat juga dijabarkan menjadi X plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat.
Nah, dari pertanyaan nomor 1, ini kita sudah bisa mengetahui kalau X plus Y sama dengan, ini kayaknya ada yang kurang. Oh, ini harusnya X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Kalau negatif soalnya bisa beda jawabannya. Terus Y pasti sama dengan Z. Nah, berarti dari pernyataan nomor 1 sudah terjawab apakah X plus Y kurang dari Z. Jawabannya adalah tidak. Jadi karena X plus Y sama dengan Z. Kita coba ke pernyataan nomor 2. X plus Y sama dengan 10. Nah, kita masih belum tahu nilai Z. Z ini kita tidak tahu apakah kurang dari 10 atau lebih dari 10. Jadi kalau dari pernyataan kedua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup, tapi 2 tidak cukup. Dan pengertian nomor 3 tidak perlu kita lakukan karena kita sudah tahu jawabannya. Dari pernyataan 1 bisa dan yang kedua kalau ini kurang lebih pengertiannya sama dengan yang tadi, jadi kita lanjut saja. Masih sama P dan Q bilangan bulat, berapakah nilai dari P? P dan Q bilangan bulat, P kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau sifat kuadrat, P kuadrat sama dengan 100. Nilai P ini belum tentu nilainya 10. Jadi ini dari hasil rekapitulasi kami banyak yang sempat terkecoh. Jadi kalau P kuadrat sama dengan 100, P itu sama dengan plus minus 10. Kenapa? Karena minus 10 kalau dikuadratkan hasilnya juga 100. Dan ini kesalahan yang cukup umum di bidang matematika. Jadi ada dua model persamaan, misal P kuadrat sama dengan 100, atau dan yang kedua P adalah akar dari 100. Sekilas dua persamaan ini terlihat sama, jawabannya sama-sama 10 kalau kita lihat secara sekilas, padahal cara pengerjaannya beda. Kalau misalnya sifatnya itu akar, itu berdasarkan ilmu matematika hasilnya selalu positif. P sama dengan akar 100 berarti P sama dengan 10. Nah, di sisi lain kalau sifatnya berupa kuadrat yang ditampilkan kuadrat, P kuadrat sama dengan 100, ini jawabannya ada dua, yaitu plus minus 10. Plus 10 bisa, minus 10 bisa. Dan itu adalah hal yang menjadi pengecoh dalam soal kali ini. Jadi di pernyataan 1 kita masih belum tahu P, karena P jawabannya ada 2, plus minus 10. Dan di pernyataan kedua juga sama. Kalau P-nya 10, minus P nilainya minus 10, dan dikalikan minus 100. Benar juga. Kalau misalnya P nilainya minus 10, minus P nilainya 10. Waktu kita kalikan hasilnya juga sama, minus 100. Jadi di opsi kedua sama, ada dua opsi juga. P bisa
bernilai 10, B bisa bernilai minus 10. Karena dari pernyataan 1 dan 2 kita masih belum bisa menemukan jawaban, kita coba kalau menggunakan keduanya sekaligus. Nah, tapi biarpun kita gunakan secara bersamaan, kedua pernyataan ini masih tidak bisa kita temukan benang merahnya. Kita otak-atik juga hasilnya masih ada dua pilihan. Ya, ini 10 atau minus 10. Karena masih belum bisa ditemukan, maka pilihan jawaban yang kita pilih adalah E. 1 tidak cukup dan 2 tidak cukup. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal yang sifatnya pertanyaan geometri. Suatu tabung memiliki tinggi 10 cm, berapakah volume tabung? Soal geometri yang harus kita andalkan adalah rumus, kita perlu mengingat-ingat lagi rumus-rumus bangun luap dan bangun datar pada khususnya. Volume tabung itu adalah alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, ini menjadi soal pengecoh juga. Banyak yang terkecoh dengan pilihan jawaban pertama. Kalau misal jawaban pertama ini sudah jelas, luas alas tabung 154. Tinggal dikalikan dengan tingginya, ketemu volume tabungnya. Padahal di sisi lain, dari keliling tabung sebenarnya kita juga bisa tahu luas alasnya berapa. Kalau keliling tabung ini kan keliling sama dengan 2 pi kali jari-jari. 44 sama dengan 2 pi kali jari-jari. Jari-jarinya sama dengan 22 pi. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu jari-jari sebuah lingkaran, itu kan kita bisa tahu juga luasnya berapa. Jadi sebenarnya dari pernyataan kedua, ini kita bisa ketahui juga pernyataan pertama. Karena itu, dari pernyataan pertama kita bisa tahu jawabannya, pernyataan kedua bisa tahu jawabannya, sudah jelas jawabannya adalah D. Salah satu pernyataan saya cukup untuk menjawab jawaban. Lewat luas tabungnya bisa, lewat yang kedua, keliling tabungnya juga bisa. Oke, masih soal geometri juga. Diketahui terdapat segitiga ABC siku-siku dengan sisi AC merupakan sisi miring. Ini A, ini C, ini B. Berapakah luas segitiga tersebut? Kita kerjakan dengan metode yang tadi. Misalnya kita cuma ketahui pernyataan 1. Segitiga siku-siku, 3. Nah, kalau luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Kali alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya BC. Kalau misalnya kita cuma mengetahui pertanyaan pertama saja, kita masih belum tahu tingginya.
Sebaliknya, kalau kita mengetahui pernyataan kedua saja, ini 5, siku di sini, baik alas maupun tinggi kita tidak ketahui. Jadi cuma pertanyaan 1 saja tidak bisa, pertanyaan 2 saja tidak bisa. Kita coba kalau gunakan keduanya. Lima, ini 3, ini 2. Nah, ini juga dibutuhkan pemahaman soal konsep-konsep geometri. Jadi segitiga siku-siku, kalau misalnya ini A, kalau misalnya ini X, ini Y, dan ini Z, siku-siku antara X dan Z, ini ada rumusnya, ada rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. X-nya 3, Y-nya yang ingin kita ketahui, Z-nya 5, Y kuadrat sama dengan 25 kurang 9, Y kuadrat sama dengan 16, karena panjang sisi pasti positif, maka Y sama dengan 4. Nah, jadi dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua, kita bisa tahu sisi, meskipun tingginya secara eksplisit tidak dicantumkan pada pernyataan, tapi kita masih bisa tahu menggunakan rumus segitiga siku-siku. Sisi miringnya 5, alasnya 3, menggunakan rumus kita bisa ketahui kalau tingginya 4, karena itu menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan kedua, kita bisa tahu luas dari segitiga tersebut. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 2 pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi seperti itu. Ini berhubung waktu sudah hampir menunjukkan 17.45, mungkin kita bahas beberapa soal lagi aja, supaya masih ada waktu buat sesi tanya jawab. Dan dari soal kecukupan data yang khususnya yang geometri ini, apa ada yang ingin teman-teman tanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah jelas, Kak. Oke, sudah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar geometri. Tidak menanam bunga di sekeliling taman sekolah yang berbentuk persegi panjang. Jika jarak antar tanaman 1 meter, berapa tanaman yang dibutuhkan? Kita coba pahami soalnya terlebih dahulu. Misalkan ini taman sekolah, akan ditanam berapa tanaman? Jarak 1 meter. Karena tanaman ditanam hanya di sekeliling, berarti informasi yang kita perlukan hanya kelilingnya saja. Nah, di sini dari pernyataan nomor 1, kelilingnya sudah jelas 24 meter, berapapun panjangnya, berapa panjang dan lebarnya, yang pasti kelilingnya 24 meter, dan dari informasi tersebut kita bisa tahu jumlah tanaman yang akan ditanam berapa pohon. Berarti dari pernyataan 1 kita bisa ketahui.
karena sudah sangat jelas tanamannya ini sekeliling dan informasinya berupa keliling taman. Kalau pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2 ini yang diketahui luas taman. Luas taman 20 meter. Kita tidak tahu panjang dan tidak tahu lebar. Di sini ada berbagai kemungkinan. Misalnya tamannya ukurannya 1 kali 20 meter. Ini luasnya 20. Luas taman 2 kali 10 meter sama 20 juga. Tamannya berukuran 4 kali 5, hasilnya juga 20. Karena itu dari pernyataan kedua, ini terdapat banyak opsi. Kalau misalnya ini dan seterusnya, karena masih ada opsi lain. Kalau misalnya ukuran taman 1 kali 20 kan berarti kelilingnya 2 kali panjang kali lebar. 2 kali 1 kali 10 sama dengan 10. Oke, maaf. Saya salah. 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 21 kali 2, 42. 2 kali 10 tambah 2, 2 kali 12. Sama dengan 24. Seterusnya. Karena keliling taman ini terpengaruhi dari panjang dan lebar, sedangkan kalau informasi yang diketahui hanya luas, terdapat banyak opsi yang bisa keluar. Karena itu kita tidak bisa tahu jawaban dari berapa tanaman yang dibutuhkan hanya dari luas tanaman, hanya dari luas taman. Karena itu pernyataan kedua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan dari sini bacaan 1 cukup, 2 tidak cukup, kita bisa tahu kalau jawabannya adalah A. Oke, terus kita cek waktu sudah 17.48, tinggal 12 menit lagi. Nah, di sini ada 2 soal lagi dari kecukupan data. Nah, tapi 2 soal ini menurut saya adalah salah 2 soal yang paling sulit di antara soal kecukupan data di soal simulasi tadi. Dan dari hasil rekapitulasi juga banyak yang terjebak di sini. Karena itu, karena khawatir pembahasannya bisa lama dan melewati waktu yang sudah kita sepakati, mungkin 2 soal ini kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya aja. Dan dalam 10 menit terakhir ini kita buka lagi sesi pertanyaan, dan nanti juga akan saya kembalikan kepada Rani supaya bisa ditutup. Dan ya, dari Mbak Rika Febrianti Hauryanisa. Ya, terima kasih Pak Mentor. Ini boleh saya, maaf ya konteksnya karena saya baru pertama kali apply LPDP, jadi sebelumnya tuh AAS, jadi tidak ada seperti ini, jadi agak kagok juga. Jadi saya kalau boleh diinfokan, ini nanti tesnya itu online kah, offline kah, kemudian ada alat bantu atau tidak, dibolehkan pakai alat bantu apa tidak gitu, seperti misalnya kalkulator atau benar-benar harus hitung manual semuanya. Kemudian sama skor berapa kira-kira yang maksudnya mencukupi untuk lulus LPDP, siapa tahu mungkin kawan-kawan ada informasinya. Itu mungkin ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, teknis pengerjaan seperti apa? Kalau dari pengalaman saya, tahun kemarin pengerjaannya itu online, full online dari ketiga jenis soal, dan bertahap juga. Pertama itu yang verbal selama beberapa menit, kalau nggak salah 30. Nanti saya cek lagi menitnya berapa. Setelah sesi verbal, sebelum kuantitatif itu kita dikasih break selama 1 atau 2 menit.
dan kita lanjut kuantitatif, ada break lagi 1-2 menit, lanjut lagi ke pemecahan masalah, dan tiga-tiganya full online, kamera wajib nyala, mikrofon wajib nyala, dan alat bantu yang boleh kita gunakan hanya kertas buram. Jadi kita murni hitung manual, nggak boleh buka kalkulator, nggak boleh buka Excel, karena nanti pasti direkam juga aktivitas yang kita lakukan. Kalau ada aktivitas yang mencurigakan, dikhawatirkan kita langsung kena sanksinya. Jadi baiknya kita murni aja, kita murni pakai hitung manual, kita kerjakan secara jujur, dan semoga dari hasil hitung manual saja sudah cukup membantu untuk menggantikan soal. Dan selanjutnya terkait passing grade-nya. Buat passing grade, nah kalau soal tes bakat skolastik total ada 60 soal. Satu soal itu skornya 5. Jadi nilai maksimal 300. Dan passing grade-nya itu kalau tahun lalu tergantung dari jalurnya. Kalau yang reguler itu 150, dan beberapa jalur lain kayak jalur PNS itu lebih rendah, terus 120 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih kalau teman-teman bisa menjawab lebih dari setengah soal, insya Allah sudah aman dari passing grade. Nah, passing grade-nya sendiri itu sifatnya global, jadi berlaku buat nilai total saja, tidak ada batasan kuantitatif berapa, verbal berapa, pemecahan masalah berapa, biarpun tinggi di satu jenis dan rendah di jenis lainnya, asalkan secara total di atas passing grade bisa lolos. Baik, kalau gitu passing grade-nya berdasarkan jenis, maksudnya jalur beasiswanya ya, bukan kayak tingkatan gitu, misalkan untuk S2 berapa, untuk S3 berapa gitu. Saya agak deg-degan tuh sebenarnya karena ya udah lama nggak belajar ini matematika dan ini ya logika gitu. Terus saya apply-nya untuk doktoral gitu. Jadi kayak agak insecure gitu. Kalau tadi sih saya lihat karena 67% ya dari total yang soal gitu bisa menjawab. Berarti itu termasuk aman ya? Maksudnya kan lebih dari 50% ya? Kalau dari simulasi ini termasuk aman. Termasuk aman. Oke, tinggal ya itu. Kuat aja. Agak mepet sih, agak mepet kalau miss beberapa bisa. Iya, iya. Baik kalau gitu, terima kasih banyak arahannya. Ya mungkin Rani bisa bantu jawab juga, soalnya Rani sama saya tahun pengerjaannya beda, mungkin di tahunnya Rani passing grade-nya ada seperti yang berbeda. Kalau yang pas zaman dulu S2 sih yang ini ada. Dulu zaman apa namanya, sekarang ininya agak beda ya. Untuk passing grade-nya aku lupa sih tepatnya berapa. Kalau Kak Febriarti daftarnya lewat jalur apa, Kak? Saya jalur reguler. Oh, reguler. Berapa ya kemarin? Saya lupa. Nanti mungkin dicek lagi ya. Mungkin nanti akan di-share di grup. Ya, baik. Tapi Terima kasih. untuk yang ya siap. Semangat, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum kita tutup, ini udah mau jam 6 ya di Lombok ya. Sedikit mungkin, Mbak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi ini, apakah ada sesi-sesi selanjutnya? Soalnya bagi kita yang baru pertama kali ikut tes ini, perlu banyak-banyak belajar ini. Oh ya. Itu aja mungkin mau tanya ini. Ya, oke. Izin menjawab ya, untuk sesi-sesi selanjutnya tentu saja ada ya, karena ini mentoring. Jadi kalau dari tim kami itu sudah diskusikan juga termasuk sama Kak Loga kemarin, itu kami ada sampai tanggal 17 Maret. Karena tanggal 18 kan udah mulai seleksi bakat skolastiknya ya. Jadi sampai tanggal 17 Maret ada, tapi untuk waktunya nanti akan menyusul, tentunya tidak setiap hari, karena tergantung kesediaan tutornya juga. Nah, untuk sesi terdekat sejauh ini akan ada tanggal 9 ya, minggu depan. Itu akan diisi oleh Kak Rati, beliau sekarang sedang doktoral juga di US.
Jadi nanti Kak Rati insya Allah akan membahas tentang pemecahan masalah, tentang subtes pemecahan masalah tanggal 9 jam 9 WITA, jam 9 pagi. Jadi silakan teman-teman mungkin dicatat, nanti juga saya kirimkan reminder di grup tanggal 9 tanggal 9 jam 9 WITA akan ada sesi live station lagi bersama Kak Rati membahas soal pemecahan masalah. Setelah itu ada lagi nggak? Ada lagi, insya Allah tanggal 10 ada. Habis itu kita puasa mungkin hari kedua atau ketiga puasa juga kita ada live session. Dan saya tekankan kepada teman-teman, kita kan ada grup ya. Jadi di grup itu sesama pejuang beasiswa nih silahkan diskusi di grupnya. Nah di sana juga ada tutor-tutor di grup itu kebetulan bergabung. Jadi mungkin ketika tutor luang mungkin bisa ngebantu di situ. Jadi kalau semisal ada soal yang mau didiskusikan, silahkan dikirimkan ke grupnya ya. Itu sih pesannya ya untuk teman-teman semua karena persiapannya kan ya kurang lebih 2 mingguan ya. Itu sangat cukup apalagi kalau teman-teman rajin latihan karena ini kan kebiasaan ya. Kadang pintar aja nggak cukup kalau kita nggak rajin latihan gitu. Karena ini berburu dengan waktu ya untuk pengerjaan tes bakat skolastik LPDP. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mohon izin kembali kalau misalkan tidak bisa hadir di satu sesi ini kan karena ada recording ya, itu nanti akan di-share nggak ya materi dan ininya recordingnya? Kalau recording ini insya Allah aman nanti akan di-share ya. Tapi di-upload dulu, mungkin nanti mau di-upload dulu baru di-share. Untuk sesi selanjutnya nanti akan ditanyakan ke mentornya dulu ya, tergantung kesediaan mentor boleh di-share apa enggak kayak gitu. Jadi usahakan hadir. Hadir pun diusahakan ketika mau live session teman-teman udah nyiapin buku, udah mencoba soal, bisa nanyain juga ke mentornya. Jadi ini modelnya belajar bareng ya teman-teman gitu, bukan kayak ada pemateri, ada pendengar gitu. Jadi ini diskusi santai aja. Tuh. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau dibahas lagi? Sebelum kita tutup, mau jam 6 ya. Apakah ada bank soal yang maksudnya set soal yang selain yang ini apakah ada atau kita manualnya cuma satu ini? Untuk saat ini masih dipersiapkan Kak. Jadi nanti kalau semisal selesai dalam waktu dekat mungkin akan segera di-share di grup ya. Gitu. Tapi mungkin nanti akan saya share kan dari akademi lain mungkin ada apa namanya tuh materi dan soal nanti akan saya forward juga ke Siap, grupnya. banyak Siap. Teman-teman yang lain juga kalau semisal punya buku soal, buku latihan mungkin dari akademi lain atau dari mentor yang lain, silahkan di-share buat teman-temannya juga di grup ya, biar kita bisa belajar bareng. Kemarin saya sempat ambil yang apa namanya, yang ini beli yang ebook di Shopee, tapi nggak tahu itu recommended apa tidak. Iya. General aja TPA gitu, bukan Oh yang iya. ya. Nggak tahu itu relevan apa tidak. Ya sebenarnya semua jenis soal bisa kita melatih kecepatan juga ya, karena salah satu hal yang penting juga untuk jawab soal itu kan kecepatan dan kebiasaannya. Jadi kalau semisal lagi santai boleh nyoba soal-soal TPA karena soal-soal TPA kan cenderung soalnya lebih simpel ya biasanya. Gitu. Mungkin kalau nggak ada tambahan, mungkin punya buku recommendation. Kalau nggak kan ikut tes skolastik juga ya. Betul ya. Apa buku yang direkomendasikan supaya bisa kita latihan selain memang nanti akan dibagikan dari tim mentor. Kalau saya tahun lalu juga lebih banyak mengandalkan dari buku-buku soal CPNS. Soalnya kan model-model soal verbal, terus soal kuantitatif selain yang kecukupan data itu modelnya kurang lebih sama juga kayak soal-soal PNS. Cuma yang kecukupan data memang saya tahun lalu sempat agak kagok juga karena saya cari model-model soalnya di internet masih relatif sedikit. Jadi saya cuma mengandalkan dari pemahaman dari materi-materi SMP, video matematika, aljabar, geometri, teori bilangan, dan kawan-kawannya. Itu aja kalau dari saya. Oke, nanti mungkin akan di-share ya kalau ada e-book atau ini
baik dari tutor ataupun dari sesama menti atau sama-sama dari teman-teman yang lagi mau tes ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Masih ada, sudah selesai, udah jam 6 ya. Mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi untuk jadwal yang udah fix saat ini, baru yang tanggal 9. Mungkin kalau nanti semisal ada jadwal lagi sebelum tanggal 9, akan segera diumumkan di grup itu. Jangan lupa selalu latihan soal, karena tanggal 18 sudah mulai. Terus biasakan diri jangan malas latihan soal, karena itu penting banget. Sekian dari saya dan Kak Logah. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.